Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita telah diberikan Allah satu kesehatan dan kesempatan untuk dapat kita berkumpul di masjid yang dimuliakan Allah ini dalam rangka kita bermuzakarah untuk mencari kebenaran di sisi Allah. Kemudian tidak lupa selawat serta salam pada Rasulullah yang telah disempurnakan Allah agama itu kepadanya untuk membawa manusia dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang? Sebagaimana Allah ada berfirman dalam surah Al-Isra, "Wa man kana fi hazihi a'ma wa fil akhirati ahma wa adallu sabila." Bila buta kamu di dunia ini, maka butalah kamu dibangkitkan di akhirat. Masuklah kamu, tersesatlah jalanmu. Artinya kita itu akan masuk dalam azab yang pedih bagi orang yang buta. Jadi yang dimaksud membawa manusia dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang, Rasulullah mengajarkan bagaimana caranya untuk membuka mata hati. Memang dikatakan turunnya Imam Mahdi itu di saat Dajjal itu telah datang. Sekarang Dajjal itu telah datang. Dikatakan orang Dajjal itu buta matanya sebelah. Kebetulan mata kita yang di kepala ini dua, itu artinya sepasang, bukan mata itu yang dimaksud. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Yang aku maksudkan buta itu bukan mata kamu yang di kepala. Jadi bukan mata kiri atau mata kanan, tapi yang aku maksudkan itu adalah mata kamu yang ada di dalam dada. Jadi inilah yang ditujukan sebenarnya, yang dikatakan buta mata hatinya itulah yang dikatakan orang yang buta terhadap akhirat. Jadi orang-orang yang seperti inilah yang dikatakan Dajjal itu. Jadi bayangkan saja, Bapak lihat tindakan sekeliling kita itu, baik itu dari media ataupun kita melihat jiran tetangga ataupun dari media cetak, baik maupun media elektronik, kita melihat sudah tidak ada peri kemanusiaan itu lagi. Yang ada adalah peri kebinatangan. Binatang itu cuma punya akal, tetapi tidak berpikir. Itulah beda antara akal dan pikir pada diri kita ini. Jadi kalaupun kita melihat sekarang dalam suatu lagu Indonesia Raya, di sana juga dikatakan bangunlah jiwanya, baru bangun badannya. Sekarang ini tidak ada yang bisa membangunkan jiwa orang yang tertidur lelap dalam kenikmatan duniawi. Mereka terpesona. Kita melihatlah, cobalah Bapak kalau ada langkah, lihatlah ke Jakarta sana. Kita melihat kemewahan-kemewahan yang luar biasa. Ya, uang tidak menjadi permasalahan. Nyawa orang lebih mahal nyawa ayam, ada harganya. Sedangkan nyawa ayam itu, nyawa manusia itu tak ada harganya. Gara-gara uang 1.000 rupiah saja, atau karena sakit hati saja, nyawa orang juga sudah melayang. Tetapi apa yang dikatakan dengan jiwa itu? Bangunlah badannya. Jadi kalau kita hubungkan dengan ini, jiwa itu adalah perasaan. Makanya kalau saya katakan orang Jawa itu dari jiwa, perasaannya halus gitu. Ya, walau terpijak kakinya, dia bilang, "Pak, kaki saya masih mau dipakai." Saking halusnya. Tapi coba orang Batak dibuat begitu. Kita udah disenggak-senggaknya duluan. Nah, begitulah bedanya. Ya. Jadi makanya saya katakan jiwa itu perasaan. Perasaan itu ada di dalam kalbu kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzikrullah wajilat qulubuhum.
Orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jadi dirasakannya yang mana dikatakan Allah dalam Al-Quran, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat leher kamu, kata Allah. Allah bersatu di dalam diri kita. Jadi dia tidak perlu dicari, tapi Allah perlu dikenal. Itulah makanya Rasulullah itu yang pertama diajarkannya adalah awaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana caranya? Maka dia juga mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa tidak mengenal akan dirinya, maka dia tidak mengenal akan Tuhannya. Maka sia-sialah seluruh amal ibadah orang. Banyak orang sembahyang, banyak orang puasa tak pernah tinggal, naik haji berkali-kali, akhirnya korupsi, memperkosa, dan segala macam sifat-sifat yang binatang itulah yang timbul di dalam dirinya. Jadi inilah sebenarnya pokok pangkal daripada akhlakul karimah, membangkitkan akhlak yang baik dari dalam jiwa manusia. Itulah yang dikatakan dengan rahasia kalbu. Orang-orang yang seperti inilah yang maksud Allah lalai dalam hidupnya. Mereka punya hati tapi tidak memahaminya. Mereka punya hati, tak pernah dia berpikir. Wa fil ardi ayatul lil muqinun wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu, di permukaan bumi ini banyak tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang beriman. Dan juga di dalam diri kamu, kenapa tak kamu pikirkan? Begitulah Allah selalu mengingatkan kita. Dan itu berulang-ulang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Allah bercerita dalam Al-Quran itu berulang-ulang supaya kita disuruh berpikir lebih banyak. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ini menjelang puasa, tanggal 23 malam 24 kita mungkin sudah sahur. Jadi saya pikir hari ini adalah penutupan pengajian. Karena kalau bapak harapkan nanti tanggal 17, ya saya tidak bisa menjanjikan. Karena saya diperintahkan Allah untuk pergi ke Tanjung Pinang. Minggu depan saya ke Riau sampai ke Siak dan ke Bangkinang. Jadi hari ini penuh perintah Allah itu saya akan laksanakan. Jadi kalau umpamanya ada mengaji tanggal 17 saya tidak bisa janjikan. Kalaupun ada, ya alhamdulillah. Tidak ada, nanti kami kasih tahu. Tapi saya katakan inilah hari penutupan pengajian. Menjelang dekat-dekatnya Ramadan, orang biasanya berziarah kemana-mana. Jadi ziarah itu sebenarnya bukan ada apa-apa. Makanya kalau sudah kita mengaji di Tarekatullah ini, jelas bagi kita semua yang mana yang binasa, yang mana kembali kepada Allah, dan yang mana yang terhisap atau tersiksa ataupun mendapat nikmat Allah. Jadi orang-orang pergi ke kuburan itu lebih cenderung, kita melihat di Jawa lah saya katakan, lebih cenderung itu daripada adat-adat daripada orang-orang Buddha dan Hindu, membawa menyan di kuburan, membakarnya sampai asapnya, itu biasa di sana. Jadi bagi kita ini, karena kita sudah tahu, kita pergi ke kuburan bukan tidak boleh, tapi yang penting di sana ingatlah mati. Bukan menangis di kuburan yang sudah tulang belulang. Yang penting doa kita kepada arwah yang kita maksud. Sampaikanlah di dalam tiap kita habis berzikir, fatihahkanlah Fatihah. Fatihah itu sekali membacanya adalah seluruh kesimpulan Al-Quran ada di dalamnya. La ilaha illallah itu sekali membacanya, seluruh hikmah yang ada di dalam Al-Quran ada di dalamnya. Begitulah kebesaran kalimat la ilaha illallah. Tak pernah dikatakan orang hafal Al-Quran, orang ahli hadis dalam Al-Quran. Nahu sarif mantap mantik bayani itu yang setahu saya hanyalah tata bahasa Arab. Jadi jangan katakan tak bagus tajwidnya. Kita memang bukan orang Arab.
bapak dan ibu saja bahasa Indonesianya bleh-blehan lagi. Kalau bahasa Indonesia mengajak makan, kita bertanya apakah bapak sudah makan? Mana pernah bapak bertanya, ya makan yuk. Apakah itu bahasa Indonesia yang baik? Apalagi bahasa Arab. Jadi saya itu menghilangkan kefanatikan yang ada di dalam diri kita. Tidak semulia manapun orang satu suku bangsa. Allah mengatakan, aku jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berpuak-puak, agar kamu saling mengenal. Tetapi yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Kenapa kita membenci kepada bangsa Israel? Bukan saya membela. Kalau Allah membenci kepada Israel, tidak mudah, tidak susah Allah menghancurkannya. Berulang-ulang saya katakan begini, supaya kita pahami apa yang sebenarnya yang dimaksud Allah dengan agama Allah. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablikum wa bil akhirati hum yuqinun. Diwajibkan bagi kamu untuk beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya. Kita wajib mengakui adanya Zabur yang diturunkan pada bangsa Israel. Kita wajib mengakui adanya Taurat yang juga diberikan kepada bangsa Israel. Kita wajib beriman kepada Injil yang juga diberikan kepada bangsa Israel. Kenapa kita benci? Saya membawakan ini, cintailah seluruh makhluk Allah. Allah tidak pernah membenci siapapun kecuali satu, yaitu orang yang lebih cinta dia kepada dunia ini daripada kepada Allah. Itulah dalam surah At-Taubah, supaya dapat kita pahami. Kata Rasulullah, bertanyalah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, perang Uhud, perang Badar itu adalah perang yang paling besar, yang banyak mengambil korban. Apa kata Rasul? Itu belum. Jadi perang apa lagi ya Rasul yang lebih besar? Perang yang lebih besar adalah perang melawan dirimu sendiri. Sebelum kita berjihad ke tanah Israel sana, cobalah pikir-pikir dulu, sudahkah kita dapat memerangi diri kita? Sudahkah dapat kita memerangi nafsu kita? Kalau sudah sampai kita kepada berpikir ke sana, barulah terbuka seluruh isi alam ini, apa yang perlu kita lakukan sebenarnya. Kalau dari segi apa saja, Suriah kurang kuat. Apa Suriah itu kurang kuat? Libanon kurang kuat, Arab Saudi kurang kuat, semua kurang kuat. Semua cukup kuat. Tapi kenapa kita masih berpecah? Yang kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, satu yang kita sebut. Tetapi kenapa kita berpecah belah di dalamnya? Nah, karena ini adalah soal pemahaman. Jadi itulah, sebenarnya tak akan mungkin bisa kita hancurkan Israel, ya, kecuali dengan kehendak Allah. Apa yang diingatkan Allah dalam Al-Quran, apabila kamu telah membuat kesalahan yang kedua. Yang pertama, kesalahan Israel dalam Al-Quran itu adalah larangan Allah kepada bangsa Israel supaya pada hari Sabat tidak melakukan kegiatan-kegiatan mengambil ikan ke laut. Hari Sabat itu hari Sabtu. Makanya kalau kita melihat itu, hari Sabtu adalah hari besar bangsa Yahudi. Hari Minggu, hari Allah, itu hari besar bangsa Nasrani. Hari Jumat, hari kepastian, itu hari besar orang Islam. Jadi ketiga hari ini ada kaitannya, maka saya katakan dalam kalimah la ilaha illallah tersebut, supaya kita tahu. Kesalahan kedua inilah telah dilakukan oleh Israel. Tapi berapa lama prosesnya itu? Kita lihat tahun depan. Bukan seperti menjatuhkan sebuah bom di sana.
Bangsa Arab saja tidak suka dengan perilaku Palestina dari Hamas. Bapak lihat sendiri, itu pengakuan. Oleh karena itulah berpecah kita di dalam Islam. Satulah pendapat. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Iza za'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Bila Allah telah memberikan pertolongan dan kemenangan, maka berbondong-bondong orang memasuki agama Allah. Mana agama Allah? Inilah yang perlu Bapak tanamkan betul-betul. Tidak perlu kita benci kepada agama lain. Mereka berjalan begitu, kenapa kita yang marah? Andai kata pun kita katakan mereka masuk neraka, kenapa kita yang repot? Andai kata pun orang itu menyembah cara begitu, kenapa kita sibuk? Wa anfusikum wa ahlikum nara. Dirimu tak pernah ditanya Allah yang tidak di dalam kubur itu. Bagaimana orang Cina di samping rumah kau itu, kata Allah, tak pernah. Anak kita pun tak ditanya. Dosa anak tidak ditanggung oleh orang tuanya, kata Allah. Jelas dikatakan Allah dalam Al-Quran. Apalagi kamu menanggung dosa orang lain. Kenapa Allah mengingatkan dosa dan anak? Karena ini secara garis vertikalnya, langsung. Apalagi dosa kiri kanan. Tapi kok dalam hukum fikih sampai kucing kita pun ditanya, berapa kali kau tendang kucing kau itu? Terlalu banyak sebenarnya Allah memberikan kebebasan. Kenapa kita menjerat diri kita sendiri? Ketakutan-ketakutan dalam agama. Allah penuh dengan kasih sayang. Percaya Bapak. Tapi bagaimana mencapai rasa sayang kepada Allah? Datanglah kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak rindu. Kenalilah Allah itu, timbul rasa sayang kita kepadanya. Dari cinta, dari sayang itu timbul rasa rindu. Makanya kadang-kadang ada orang berzikir menangis tanpa dia merasa apa sebab dia menangis, tapi dia merasa sedih. Begitulah rindunya dia dengan nama yang disebutnya itu. Kalau sudah kita rindu pada dulu, waktu masa kita masih muda dulu, rasanya ingin kita berjumpa dengannya. Begitulah kita dengan Allah. Jadi kenallah Tuhan. Dengan mengenal kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya kenal, maka tahulah kita siapa diri kita ini, dari mana kita, sedang di mana, dan bagaimana kita mau kemana. Insya Allah mudah-mudahan Tarikatullah telah membimbing Bapak ke arah sana, sadar tidak sadar. Kita inilah pengajian kaji diri, jangan takut. Saya membimbing orang dari mulai SD kelas 6 sampai dia menjadi sarjana S2. Mudah-mudahan belum ada yang gila. Bapak tidak sadar kita selama inilah kaji diri, mengenal diri. Mengenal dengan mata, telinga, mulut. Disinilah makanya saya katakan tadi pada Bapak dan Ibu-ibu, orang-orang yang mengenal dirilah yang mengenal Allah. Kalau sudah kita mengenal Allah, apa yang Bapak minta? Kalau orang sudah kenal kepada Allah, tak diminta yang lain kecuali ridho. Dengan bagaimana penjelasannya itu? Kan sudah berulang saya katakan, wahai Musa, kata Allah. Ini di zaman Nabi Musa pun ini sudah turun, bukan kepada Muhammad dikatakan Allah. Andai kata seluruh isi langit dan bumi, gunung, tanah, bumi itu berserta gunung-gunungnya, laut itu berserta dengan isinya, dan seluruh yang ada di langit, apabila ditimbang dibuat di satu sisi dan letakkan kalimah la ilaha illallah pada sisi lain, maka jauh lebih besar faedahnya la ilaha illallah itu. Apa yang Bapak minta? Maukah Bapak menghitung-hitung pahala itu lagi? Sekali kita bersembahyang begini dapat gunung Uhud. Berapa besarnya gunung Uhud bila dibandingkan dengan gunung Sibayak sana? Umpamanya dengan Himalaya itu. Ini seluruh langit dan bumi.
lebih berat kalimah la ilaha illallah. Orang yang mati dalam kalimah la ilaha illallah itulah jaminan surga baginya. Tak ada orang mati dengan penuh pahala tak pernah dikatakan masuk surga. Kenapa? Syirik dia akan lakukan. Kalau sudah kita mengenal Allah, maka takutlah kita menduakannya. Karena itulah dosa yang sebenar-benarnya dikatakan Allah, wujuduka jambun. Wujudmu itulah, ada merasa kau dirimu itulah yang dikatakan dengan dosa. Sebenarnya dosa itu hanyalah syirik. Yang larangan yang lain sifatnya mudarat, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Inilah larangan-larangan Allah di dalam Al-Quran itu. Bukanlah setiap larangan itu dimasukkannya ke dalam neraka, tetapi akibat melanggar larangan itu kita sendiri yang menjadi aniaya di dalamnya. Ya, jadi jangan katakan Allah itu kejam. Neraka itu hanya diberikan kepada orang-orang pertama tidak memahami atau tidak mengenal Allah. Keduanya yang jelasnya mereka itu berlaku syirik. Ketiganya larangan-larangan itu dilanggarnya tanpa dia berpikir. Ya, jadi inilah makanya saya sampaikan kepada bapak-bapak dalam kita menyambut bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang seperti saya sampaikan tadi, fa innaha la taqmal absar walakin taqmal qulubu allati fis sudur. Yang aku katakan buta adalah mata kamu yang ada di dalam dada. Kalau saya alihkan lagi kepada ayat yang di depannya tadi, wa man kana fi hazihi ahma wa fil akhirati ahma wa adallu sabila. Saya alihkan lagi ke depannya lagi, fi qulubihim maradun fazadahumullah marada lahum azabun alim bima kanu ya'zibun. Tak ada di situ yang kita melihat masalah qalbu itu yang mendapat hidayah Tuhan bagi mereka yang betul-betul buta di dalamnya. Jadi kalau kita melihat 3 ayat ini saja, apapun amal ibadah kita selama ini akan menjadi sia-sia. Bila buta kamu di dunia ini, tersesatlah jalanmu. Artinya orang buta di dunia ini, buta mata hati di dunia ini, dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal dirinya, tersesatlah jalannya, pastilah neraka tempatnya. Ketiga ayat ini tidak ada ampunan. Maka Rasulullah yang pertama sekali dilakukan oleh Allah kepadanya adalah ketika dia berada bersama temannya lagi mengembalakan kambing, lebih kurang umurnya 13 tahun, datanglah seorang pemuda membawanya ke pinggir sebuah sumur. Pernahkah Bapak tahu ada sumur di sana? Misalnya, tentu kita membayangkan sumur yang kita korek seperti ini, itu hanya sebuah tamsilan. Apa tak mungkin ada sumur Tuhan Imam di Arab? Ya mungkin saja ada. Tapi ingat satu hal, ketika dia dibedah jantungnya oleh Jibril, dibuang darah hitam. Mana ada darah kita yang hitam? Dimasukkan darah putih. Kalau dengan akal kita secara akal saja, darah putih itu tentulah orang jadi leukemia karena kebanyakan darah putih. Jadi sini semua hanya dengan kias. Dibawa ke pinggir sebuah sumur, dibersihkan. Sumur itu apa yang ada di dalamnya? Air. Air secara hakikat apa? Nur. Nur itulah yang dibersihkan. Masuk dalam ilmu hikmah, dibersihkanlah dia. Jadi semuanya ayat Al-Quran itu memang betul kata Allah. 90% lebih ayat itu ayat mutasyabihat yang tidak bisa diterjemahkan dengan akal pikir. Karena Al-Quran itu berupa wahyu, makanya untuk ayat-ayat mutasyabihat itu Allah menegaskan di dalam Al-Quran, hanya aku yang tahu. Jadi jangan coba-coba kita memberikan suatu makna di dalam ayat-ayat itu kalau tidak dengan petunjuk Allah. Salah orang nanti. Nah, jadi inilah makanya saya katakan kepada Bapak dan Ibu bahwa begitulah sebenarnya kita memahami Al-Quran ini. Bersihkanlah hati. Dengan bersihnya hati kita itu, amal ibadah kita insya Allah akan diterima. Memang mungkin berulang-ulang sudah saya ceritakan tentang qalbi,
Tapi saya belum mengatakan yang sesungguhnya bagaimana dengan hati kaum itu sendiri. Walaupun Bapak tahu di dalam itu terdapatlah 5 rukun Islam tadi. Tetapi kenapa berada di sana? Nah, karena kebutaan hati kita tadi, kita yang dipengaruhi oleh sifat-sifat yang tidak baik. Jadi nafsu kita itu ada 3, nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Nafsu itu artinya diri. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Jadi bukan mata di kepala, mata yang ada di dalam dada. Kenapa disebutnya sudur di situ? Ada apa di dalam sudur itu? Jadi orang yang selamat itu adalah orang yang membersihkan di sudur itu tadi. Yang ada di sudur itu adalah nafsu. Jadi kita ini rangkaian dari syahadat sampai ke haji itu sesungguhnya satu. Makanya Sunan Kalijogo itu hanya meminta titik ba saja. Titik saja, hanya satu sebenarnya. Bapak mungkin tidak suka dengan film Sanggokong, Prasakti. Saya suka karena si Tong Samcongnya itu, ya, dia punya tauhid yang tinggi. Sebenarnya kita ini tidak ada, karena tidak ada itu sebenarnya sama dengan ada. Ada dan tidak ada itu sama. Kemarin kan sudah saya buktikan kepada Bapak. Angka itu saja 0 sampai 9. Kalikanlah 1 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Sampai 9 kali 0, 0. Jadi tidak ada sebenarnya, tapi dia ada gitu. Nah, jadi tidak perlu juga kita berkata. Tidak dikatakan benar, dikatakan salah. Itu yang sulit memahaminya Pak. Karena kalau kita katakan salah kata orang, tapi tak dikatakan, itulah yang benar. Karena Islam penuh dengan ilmu filsafat, filsafat hidup bagi diri manusia. Bacalah ini, penuh semua. Tingkah laku kita itu dengan penuh dengan filsafat hidup. Begitulah tingginya ahli filsafat itu. Ya, yang paling tinggi ilmu pengetahuan adalah filsafat. Kedua teknologi. Ketiga ahli sosial dan budaya, sosial budaya. Tiga-empatnya. Yang paling di bawah lagi adalah ilmu ekonomi. Jadi jangan Bapak kalau ada ahli-ahli ekonomi jangan marah. Karena prinsip ekonomi itu mencari untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Kan gitu Pak. Aha. Yang kelima, ahli hukum. Udah tahu dia salah, tapi bagaimana supaya bisa membenarkan. Nah, jadi makanya kalau di Amerika itu dikatakan apa? Lawyer. Nah, cobalah Bapak tanya nanti. Nah, yang paling senang hidupnya sekarang adalah lawyer. Nah, sarjana apa namanya, pengacara. Saya menggambarkan tentang hati ini ya supaya Bapak tahu. Kalau saya katakan nanti batal semua amal ibadah, Bapak marah. Karena kening Bapak udah hitam, banyak yang sujud. Jadi ya bagaimana sujud saya ini memang sudah lama. Saya ini tak pernah tinggal satu pun rukun Islam tadi. Saya lakukan dengan benar. Ya, itulah kata Allah. Nah, jadi di sini saya menceritakan kepada Bapak, manusia itu jangan dilihat dari fisik. Ya, jangan dilihat dari fisik. Fisik tidak menggambarkan apa yang di dalamnya. Baik manusia itu terletak di hati, bukan pada rambutnya. Dulu orang marah rambut gondrong. Saya sendiri rambut saya Pak. Saya menikah marah sama tua saya, macam hang tua saya. Pakai Melayu rambut segini, ikal dia kan masih. Bukan bohong saya Pak. Nabi itu tak pernah pangkas Pak. Itu diingat tuh. Jangan kita marah sama orang rambut gondrong dulu, nyok jahat. Jangan. Nabi tak pernah pangkas. Tahun berapa budaya pangkas dapat diterapkan? Coba saya tanya dulu. Di Iran itu ada rambut Nabi disimpan orang panjang. Kan ada museumnya. Nah, jadi itu maaf saya bilang sekarang model rambut cepat. Yang kita tengoknya membunuh, yang merampok rambut cepat. Semua jangan Bapak marah. Karena semuanya rambut cepat.
Jadi tidak di sini letak baiknya manusia. Jadi saya katakan bapak-bapak jangan menuduh. Ini filsafat. Satu kita tuju ke sana, tiga. Saya tak pernah tahu kalau tiga dia menuju diri saya. Begitulah manusia. Salah orang lain yang dia tahu, salah dirinya tak pernah dia tahu. Makanya kalau orang mengaku dirinya salah, itulah orang begitu. Lihatlah salah kita, jangan lihat salah orang. Karena tidak ditanya oleh Allah tentang kesalahan orang kepada kita. Ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa nabiyuka, wa imamuka, siapa saudara kamu? Mana pernah saya katakan abang saya si Mina, si Amin, adik saya si Mina. Mana tahu malaikat itu nggak percaya bapak buka Al-Quran. Ketika Adam dijadikan saat itu, protes malaikat ini, ya Allah, kenapa kau jadikan Adam? Sedangkan manusia akan membuat kerusuhan di muka bumi, membuat kehancuran di muka bumi. Kamu ingin tahu, wahai malaikat? Iya Allah. Itulah Allah menunjukkan sebuah benda. Tahukah kau ini wahai malaikat? Alamul insana ma lam ya'lam. Allah memberitahu manusia apa yang tak diketahuinya. Karena ini belum dikasih tahu sama malaikat. Aku tak tahu ya Allah, karena tak kau beritahu. Mau kau lihat? Kutunjukkan ini sama Adam. Wahai Adam, tahukah kau ini? Allah berkata melalui hati, fi qalbi mu'minin baitullah. Berkatalah Allah melalui hatimu, wahai Adam, katakanlah itu spidol. Kau tengok, begitulah tingginya manusia. Maka sujudlah si malaikat tadi kepada Adam. Itu masalahnya. Datang si iblis tak mau. Ngapain aku sujud? Orang dia daripada tanah. Ingat ya, Allah hanya menunjukkan manusia itu saat itu bahwa manusia diciptakan dari tanah. Jadi maksudnya manusia itu hanya ditunjukkan pada sisi luar, bukan ke sisi dalam. Mana pantas bersujudi? Yang pantas bersujudi itu hanya Engkau ya Allah. Bukan iblis itu membantah disuruh sujud. Cuma aku sama Adam tak mau sujud, sama kau yang mau sujud. Jadi jangan katakan iblis tidak bertauhid kepada Allah. Cuma dia tidak mau sujud kepada Adam. Kan gitu cerita di Al-Quran. Jadi jangan banyak kita memikirkan mampus saya bisa masuk dalam api. Kita yang bodoh. Api masuk ke api, terbakar api tidak? Gak percaya, coba lagakan dua mancing, api sama api terbakar, kan tidak. Ya memang dia iblis itu, setan itu dari api masuk ke api, memang tanah kembali ke tanah, api kembali ke api, air kembali ke air. Tak ada yang binasa di sana bagi dia. Yang dibakarnya kita. Bila kita sudah mengenal Allah, maka kenallah kita kepada apa yang diciptakannya. Itu yang penting. Jangan takut kita sama setan. Buka di Al-Quran. Setan tidak akan bisa menggoda orang yang tak bisa digodanya. Ya orang tak bisa digodanya, ya orangnya bagaimana? Ya orang tahu sama Allah bahwa kau cuma diciptakan sebagai penguji keimanannya. Cuma ya hai setan, Allah bilang, ngapa takut setan-setan? Jadi orang bertanya, ya setan yang nampak saya bangun beringatkan imam itu bukan setan, itu jin. Inilah dia. Yang mesti kita tahu yang mana gaib, yang mana setengah gaib, yang mana itu namanya diri terjadi. Ini aja Bapak nampak, bisa dirasa, bisa diraba, bisa dipegang. Tapi sebenarnya yang menggerakkan bibir saya ini siapa? Mana pernah Bapak tahu? Di dalam diri saya. Kalau itu dari cabut Allah, ada bibir tak bisa bicara, ada mata tak bisa melihat, ada kuping tak bisa mendengar. Bukan ini yang mendengar. Ini cuma alat. Jangan Bapak katakan, oh ini kena ada mic. Bukan, kalau tak ada suara saya tak ada sampai ke sana suara ini. Bapak tahu yang memutarkan ini tadi? Listrik itu dia mengalir dalam aliran. Itulah darah kita. Yang memompakan yang dari tentu dari generatornya sana. Berhenti kena generator, berhenti semua. Pernah kita pikir al-falatuk sirum, kenapa tak kamu pikirkan kata Allah? Begitu diri kita.
Bila listrik itu berputar gini, namanya kipas angin. Masuk angin tadi ke dalam suatu lingkaran karet, namanya ban. Bisa Bapak pikir? Nama saya Sabri, bila saya naik mobil, nama saya supir. Naik sagu saya, nama saya Sais. Naik pesawat terbang saya, bawa pesawat terbang, nama saya pilot. Nggak mana pernah dari Sabri satu bilang Pak pilot kata. Bawa cangkul saya, nama saya petani. Apalah tuh? Padahal saya. Kan luas Islam itu Pak. Tidak seperti kita. Kita yang membuat diri kita terikat kuat-kuat. Padahal Allah memberikan 3. Jauh terjadi sebelum terjadinya revolusi Prancis. Dasar revolusi Prancis itu ada 3. Liberté, égalité, fraternité. Ivan Paswani, seorang ahli sosiolog barat, mengatakan jauh sebelum terjadinya revolusi Prancis itu, Islam telah melaksanakan liberty, equality, fraternity. Liberty, kebebasan. Bapak disuruh bebas, tapi kita menjerat leher sendiri. Summa ilahi turja'un, kata Allah. Kembalikanlah semua persoalan itu sama aku. Kenapa kau pegang? Kenapa? Karena kita belum kenal Tuhan. Jadilah kita menjadi orang yang bebas. Liberty, equality, fraternity, persatuan. Persatuan di mana letaknya? Di tauhid. Apa tengok? Ini Allah turun dari kemari kepada Isa, kepada Musa. Namanya Yahudi. Kalau salah itu protes Pak. Kedua turun dari kepada Isa. Namanya Nasrani. Ketiga turun kepada Muhammad. Namanya Islam. Muhammad ya, Islam. Ini yang selalu membuat manusia berpecah itu orang melihat ininya. Orang melihat ini, sosok ini, sosok ini, sosok ini. Lihatlah kemari bahwa Musa itu dapat perintah Allah untuk mengembangkan agama di dalam Taurat, buku tuntunan. Isa disuruh dia mengembangkan agama di dalam Injil. Muhammad di dalam Al-Quran. Yang kita pada selalu menjadi permasalahan besar supaya terjadinya kehancuran agama itu, kita melihat sosok yang menerima, bukan yang dari siapa kita terima. Ngerti Bapak kan? Ini yang dikatakan agama Allah. Orang ini juga membawakan agama Allah, belum sempurna. Di dalam Al-Quran itu jelas dikatakan Allah. Katakan Allah begini, sesungguhnya Al-Quran itu ada pada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi Taurat itu ada di dalam Al-Quran, Injil itu ada di dalam Al-Quran. Kamu diwajibkan beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wajib kita belajar Injil, wajib kita belajar Taurat kalau melihat Al-Quran, tapi bukanlah membawa kitab yang segini tebalnya tadi. Karena Injil itu ada di dalam Al-Quran, namanya Tauhid. Jadi ini Pak di sini tarikatullah ini membuat orang berilmu. Demi Allah saya bilang, kita ini mengkaji bukan mengaji. Kalau mengaji masuk sini keluar sini. Paling-paling wah lucu kali tuan imam tadi sampai kencing-kencing saya duduk sana tadi. Bukan itu, berilmu kita, berpikir kita di sana. Jadi makanya di sini agama itu harus masuk, dapat diterima oleh akal. Karena kita masuk Islam ini akal berfungsi. Baligh itu karena berfungsinya ya hormon yang ada di dalam diri. Maka itulah baru dibebani kita dengan agama. Jadi manusia ini, dia siapa saja pun dia, sebelum dia akil baligh sama posisinya di sisi Allah.
Biar dia anak Cina, biar dia anak Yahudi, biar dia anak Nasrani, anak Hindu, mati dia sama posisinya di sisi Tuhan. Karena mereka belum menanggung beban agama itu. Nah, ya, nah inilah disuruh Allah menyesatukan mereka. Nah, jadi inilah dikatakan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, alam seluruhnya. Ya seluruh, jadi tidak dikatakan Islam, seluruhnya tidak terkecuali Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha semua. Cuma kita berbeda. Orang Yahudi mengatakan Allah itu Aba. Lalu coba kan? Orang pun dengar, orang sana pun mendengar kita membilangkan Allah pun lucu dia bilang. Orang Nasrani di dalam kitab, di dalam ada poster yang saya baca gitu, ketika Nabi Isa dibuat dia salib gitu, bawahnya itu apa? Ditulisnya Eli, Tuhan. Kebetulan ada masih Eli Tuhan itu. Eli lama sabak kami. Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Kalau orang Yahudi mengatakan Tuhan itu Abah. Orang Nasrani itu pernah saya baca Eli. Kalau kita Allah. Bapak pernah itu Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Pencipta. Salah? Yang mana yang salah? Oh caranya dulu. Begitulah cara orang untuk mengabdi kepada Allah. Sembahyang hanya setelah Muhammad berada, jangan salah. Apa salah orang Yahudi itu? Apa salah orang Nasrani itu sebelum ada Muhammad? Kan tak salah. Cuma dikasih tahu inilah agama yang sesungguhnya yang telah disempurnakan kata Allah. Tak mau orang ini ikut, kok kita yang sibuk. Uruslah diri kita masing-masing. Hormati agama lain. Jangan timbulkan perpecahan-perpecahan. Bila Islam itu telah ditegakkan di dalam diri kita, maka bangkitlah Islam itu tadi. Jangan di diri orang kita bangkitkan, di dalam diri kita ini. Begitulah Islam itu diajarkan. Perangi nafsumu itu. Itulah perang yang paling besar. Perang itu bukan dibunuh nafsu itu, nanti tak mau bapak makan lagi. Bini pun nggak tinggalkan, nafsu syahwat itu tak ada dibunuh. Banjir anak bini kita. Nafsu makan, apapun itu orang ayam mata, saudara lagi mati lah. Jadi nafsu itu ditaklukkan, ditahan dia. Itulah artinya, menahan itulah artinya puasa. Ini yang kita makan, yang kita tahan nafsu makan saja. Habis nanti berbuka, itulah namanya ada gelas Ramadan dulu aja. Bentar lagi buka lah ya. Dulu setahun dicuci bersih masuk gitu kan. Begitu Ramadan taruh gelas Ramadan tuh. 4 gelas di sini tuh. Itu sekali tenggak tuh, blok. Tak bisa yang makan lagi. Aduh mana makan 4 gelas air di dalamnya. Apakah itu namanya menahan? Apakah itu namanya kita puasa? Marah-marah juga, mau ngomel juga, bercerita orang lain juga. Apabila nafsumu tidak dapat kamu tahan di situ, kamu hanya dapat lapar dan haus. Jadilah kita berpuasa. Daimun, orang berpuasa 30 hari, kita berpuasa 365 hari setahun. Saya membawa bapak untuk berpuasa 365 hari setahun. Bukan makan tak minum, bukan. Tahan nafsu. Puasa itu artinya menahan. Boleh saya buktikan? Bapak tentu ada yang heran gitu. Buktikan ada. Inilah kesalahan yang sama ini. Ramadan. Oh, Ramadan adalah bulan penuh maghfirah, penuh keampunan. Setahun 11 bulan nak buat kejahatan, lunas dalam 1 bulan. Bayangkan aja lah itu dulu.
Setahun gitu buat kesalahan gitu, kan enak kan? Oh, udah puasa. Puasa tadi itulah, semua lah. Nampak cendol-cendol, nampak lontong-lontong, semua makanan berserak datang semua. Akhirnya makan satu gelas tadi, belum, apapun tak kita lihat lagi, nafsu. Bapak ibu senyum-senyum, karena memang begitu keadaannya, jangan marah sama saya pun gitu dulu. Ngapain saya kaji orang lain, kocak diri saya dulu. Itu aja. Dulu anak-anak apa, nampak buah jambu monyet dulu, di kampung-kampung, jambu monyet nanti. Padahal jambu ini kan serat di sini tuh Pak, makanya. Nampak jambu-jambu, nampak bacang-bacang, kumpulkan, tak ada. Air 3 gelas selesai, ini tinggal. Nah, itulah dia. Itulah nampak Bapak, air secara syariat 90% di dalam diri kita ini terdiri dari air. Perlunya orang. Air